Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kalau jenengan lihat film atau sinetron, itu kalau peran utamanya mulai dari awal sampai akhir enak terus, seneng mboten? Apa? Kurang seru, gak menarik. Jadi kalau ada film sing peran utama dari pertama kok enak sampai nanti menjelang akhir enak terus, tidak menarik. Itulah kehidupan. Jadi peran utama itu pada sesi-sesi awal dizolimi, gak enak terus. Begitu sudah enak, filmnya buyar. Filmnya buyar. Nah, kita semuanya ini adalah peran utama. Kita semua ini peran utama. Oleh sebab itu kalau jenengan di dunia ini merasa kok gak enak, kok dizolimi dan seterusnya, ya karena sama ini peran utama. Jangan mengeluh. Bayarannya akeh pundi peran utama kali pembantu? Banyak peran utama, Bang. Jadi bayarannya nanti di akhirat. Nah, itu perlu kita pahami bersama. Jadi kita semuanya ini adalah peran utama. Jangan mengeluh. Nanti kalau mengeluh bayarannya sedikit. Aku ganteng ini kok dadekno peran napa? Gak enak terus seringnya. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian beliau meminta izin kepada Nabi untuk mengumumkan keislamannya. Kemudian Sayyidina Umar ini keluar dari Darul Arqam, tempat yang masih dirahasiakan, tidak banyak orang yang tahu. Kemudian mendatangi tokoh-tokoh Quraisy satu persatu. Dodok keluar, langsung, sampean sudah tahu belum bahwa saya ini masuk Islam? Loh, jangan begitu wahai Umar. Loh, saya sudah begitu. Celaka kalau Umar masuk, pintunya digebrak-gebrak. Lagi datang yang lain, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian setelah mendatangi beberapa tokoh Quraisy, beliau ini menuju ke Ka'bah. Menuju ke Ka'bah, dan kalimat yang diucapkan sama. Wahai kalian semua yang hadir di sini, apakah kalian sudah tahu bahwa sekarang ini saya sudah masuk Islam? Wah, rame. Tokoh-tokohnya murka, marah besar. Maka dalam hitungan detik, Sayyidina Umar dikeroyok beberapa orang. Sayyidina Umar sendirian. Begitu ada yang maju, banting. Ada yang maju, banting. Tapi kan banyak orangnya. Akhirnya kecapean juga. Begitu sudah ngos-ngosan, dia kemudian memegang satu orang, banting, diduduki. Kemudian mengatakan, kalau kalian berani maju, ada yang maju, maka orang ini akan saya culak matanya, akan saya bunuh. Kira-kira begitu. Nah, di saat situasi yang memanas itulah, ada seorang yang datang dan melerai mereka. Sebab ini kalau diteruskan, kalau sudah ada yang terbunuh, baik misalnya Sayyidina Umar atau yang dibunuh orang Quraisy, maka akan terjadi salin babak, yaitu antar suku karena membela yang mati. Maka kemudian orang-orang ini membubarkan diri. Sayyidina Umar juga kembali ke suku Adi atau kepada sukunya. Kemudian
ketika sampai di sukunya, Sayyidina Umar mengatakan, wahai sekalian kaumku, aku baru saja menyadari bahwa Islam itu memang agama yang benar. Dulu aku bersikap keras kepada kalian, tetapi mulai sekarang aku bebaskan kalian untuk memeluk agama ini. Untuk itu, sebagai permohonan maafku, siapa saja yang dulu pernah aku sakiti karena masuk Islam, sekarang balaslah. Pernah saya cambuk, maka sekarang silahkan saya dicambuk. Masya Allah. Jadi mendengar kalimat-kalimat Sayyidina Umar ini, suku Adi, terutama orang-orang yang sudah masuk Islam ini merasa gembira, senang, dan tidak ada satupun yang membalas apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dibebaskan, padahal sudah dibawakan itu pukulan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau ini pergi ke pasar mencari tukang gosip. Laki-laki atau perempuan kira-kira? Laki-laki, Pak. Laki-laki, Bu. Karena di Arab itu orang perempuan tidak budaya untuk ke pasar. Yang ke pasar laki-laki. Laki-laki. Tukang gosip yang followernya banyak. Tukang gosip yang followernya banyak. Kalau sekarang apa namanya? Influencer. Influencer. Jadi begitu dia ngomong langsung deg sampai ke sana sampai ke sana. Walaupun belum ada HP, Pak. Belum ada Instagram dan lain-lain. Siapa namanya? Dia adalah Jumail bin Ma'war al-Jumahi. Mirip mungkin ini, Jumail. Jumail bin Ma'war al-Jumahi. Setelah itu kemudian, setelah ketemu orang yang dicari, Sayyidina Umar kemudian memanggil Jumail. Wahai Jumail, kesini. Ada apa Umar? Ada kabar baru. Sudah dengar apa belum? Kabar apa itu? Bahwa sekarang saya sudah masuk Islam. Masya Allah. Begitu mendengar Umar masuk Islam, wah ini berita heboh ini, trending ini. Langsung dia keliling pasar itu. Woro-woro. Woro-woro. Ada kabar heboh. Umar sekarang sudah masuk Islam. Sambil keliling terus. Ada kabar heboh, Umar sekarang masuk Islam. Maka dalam sekejap, orang-orang yang di pasar itu, yang datang dari berbagai suku, ini semuanya mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Kenapa kabar heboh? Sebab waktu itu orang Mekah ini beranggapan bahwa Umar tidak mungkin masuk Islam kecuali apa kemarin, Pak? Keledai bapaknya masuk Islam. Karena saking tidak mungkinnya. Berarti ini berita heboh. Maka berita keislaman Sayyidina Umar ini menjadi trending topik. Semua orang membicarakan itu. Masya Allah, ini Sayyidina Umar. Dan kemudian orang-orang yang di pasar itu kan pulang ya, ke sukunya masing-masing. Mereka kemudian memberitahukan kepada sukunya bahwa Umar telah masuk Islam. Nah, para jamaah sekalian, keesokan harinya, ini Sayyidina Umar menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini masih di Darul Arqam. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Baik di saat saya hidup atau kita hidup, ataupun kita nanti mati. Benar, kalian berada di dalam kebenaran di saat kalian hidup maupun kalian mati. Lalu mengapa kita ini sembunyi-sembunyi? Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, mari kita keluar. Mari kita keluar. Mana kira-kira yang dituju, Pak? Ka'bah, Masjidil Haram. Maka saat itulah Rasulullah beranggapan bahwa
sudah saatnya untuk mengumumkan dakwah Islam lebih luas lagi dan lebih berani lagi. Jadi sebelum Islamnya Sayyidina Umar ini, tidak ada yang berani sholat di Ka'bah itu, tidak ada. Sholat ya sembunyi-sembunyi di rumah masing-masing atau di Darul Arqam tadi. Nabi kemudian mengizinkan para sahabat untuk keluar. Bahasa sekarangnya itu show of force. No, Pak, show of force. Unjuk kekuatan. Ah, ini loh kami. Kira-kira begitu. Mereka kemudian keluar menuju ke Masjidil Haram dengan kawalan 2 singa. Siapa, Pak? Siapa, Bu? Hamzah dan Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Yang satu disebut dengan Hafiz, yang satu disebut dengan Asadullah. Jadi saya ini sering mendengar kalau orang terutama qomat itu bacanya asyhadu alla ilaha illallah nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, artinya kan jauh, Pak nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Singa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal yang seharusnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini terutama qomat karena cepat-cepat. Itu biasanya hanya hilang. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mereka kemudian keluar dikawal oleh 2 singa. Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Umar berada di satu barisan dan Hamzah berada di barisan yang lain. Maka mulai saat itulah Umar ini dijuluki Rasulullah yaitu Al-Faruq. Napa artinya pun? Pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Faruq. Begitu masuk Islam langsung berubah. Total nggih. Nah, kemudian sejak saat itulah Nabi dan para sahabat berani terang-terangan sholat di depan Ka'bah. Ngoten, Mbak. Lalu pertanyaannya adalah, apakah waktu itu sudah turun perintah sholat? Di tahun ke-6 kenabian. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam itu tahun ke-6 kenabian. Sudah turun perintah sholat belum? Belum. Perintah sholat kapan? Setelah Nabi ditinggal wafat oleh paman dan istrinya, yaitu di tahun ke-10 kenabian. Masih 4 tahun lagi baru turun perintah sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Waktu itu sholatnya adalah 2 kali. Di saat pagi dan di saat petang. Mungkin kalau sekarang subuh sama maghrib gitu mungkin. 2 rakaat. Lalu bagaimana gerakannya? Gerakannya pokoknya ada rukuk dan sujudnya. Nah, ini gerakan sholat yang paten dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Itu pasti ada rukuk dan sujudnya. Untuk gerakan yang lainnya tidak ada keterangan detail. Jadi kalau senam itu disempurnakan. Nah, gerakan kita sekarang ini, gerakan sholat ini yang sudah disempurnakan. Kan sering kita dengar warka'i wasjudi ma'ar roki'in. Itu perintah sholat itu rukuk dan sujud. Jadi intinya rukuk dan sujud. Nah, para jamaah sekalian, melihat Hamzah dan Umar berada di barisan Nabi, orang-orang Quraisy ini merasa tertimpa kesusahan yang sama sekali belum pernah mereka rasakan. Allah telah menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab, seorang pria yang memiliki kesadaran tentang harga dirinya. Sehingga para sahabat ini sangat segan kepada Sayyidina Umar. Termasuk kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar memusuhi Islam itu dengan logika, Pak. Kenapa beliau memusuhi Islam? Sebab menurut beliau, sebelum Islam datang, Mekah ini hidupnya tentram, damai. Begitu Islam datang,
Mekah tidak kondusif. Banyak anak yang melawan orang tua. Banyak saudara yang berpisah dengan saudaranya dan seterusnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sayyidina Umar menentang Islam. Maka ketika sudah jelas kebenaran tentang Islam, kemudian beliau pun mengikuti kebenaran itu dengan logikanya juga. Jadi akal logika ini adalah pokok daripada agama, Pak. Kalau orang tidak punya akal, maka dia tidak dibebani syariat Islam. Orang gila, anak kecil, itu tidak dibebani syariat Islam. Baru dia kalau punya akal yang sehat, yang disebut dengan baligh gitu ya, maka dia baru dibebani syariat Islam. Inilah para jemaah sekalian, Sayyidina Umar yang logikanya kuat, firasatnya juga kuat, yang perkataannya itu banyak yang berkesesuaian dengan Al-Quran. Sehingga Nabi memuji beliau. Apa kata Nabi? Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddisuna fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar, kata Nabi. Masya Allah. Sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian para muhaddis. Muhaddis itu orang yang perkataannya atau pendapatnya sesuai dengan wahyu. Maka jika ada seorang muhaddis pada umatku sekarang ini, pastilah orang itu adalah Umar, kata Nabi. Masya Allah. Jadi Umar ini baru masuk Islam tapi luar biasa. Kata Nabi, dulu umat-umat sebelumku ada seorang muhaddis, orang yang ucapannya, pendapatnya sesuai dengan wahyu. Maka jika ada muhaddis zaman sekarang, umatku ini, maka dia pastilah Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi pendapat Sayyidina Umar itu, yang tentunya didasari oleh logika dan firasat yang kuat, ini banyak berkesesuaian dengan Al-Quran. Dan beberapa pendapat beliau ini ada yang bertentangan dengan pendapat Nabi. Ini luar biasa, Bang. Ada yang bertentangan dengan pendapat Nabi. Tetapi Allah justru membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Contoh ya, ketika selesai perang Badar itu, yang ditawan berapa, Bu? Masih ingat? 70 orang. 70 orang. Ditawan oleh pasukan muslimin. Dibawa pulang ke Madinah. Kemudian Nabi dan para sahabat bermusyawarah. Enaknya tawanan ini diapakan? Maka ada dua pendapat yang mengerucut. Pendapatnya Sayyidina Abu Bakar dan pendapatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, mereka itu juga saudara-saudara kita. Mereka juga saudara-saudara kita. Jadi bebaskan saja dengan mengambil tebusan dari mereka. Sebab saat ini kita masih sangat membutuhkan dana. Nah, sedangkan Sayyidina Umar mengatakan begini, wahai Rasulullah, serahkan saja ini kepada ini. Serahkan saja mereka itu kepada kerabatnya masing-masing. Jadi salah satu yang ditawan itu ada yang namanya Uqail. Uqail itu saudara tua daripada Sayyidina Ali. Serahkan saja Uqail itu kepada Ali. Ini kepada ini kepada saya dan seterusnya. Kemudian kita eksekusi, beres, kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar begitu. Nah, kemudian ternyata Nabi ini lebih memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, Nabi memang sifatnya lembut seperti Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Nabi condong kepada pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah penebusan para tawanan ini wau ya, kemudian turun ayat 67 sampai 68 dari surat Al-Anfal yang isinya adalah teguran kepada Nabi, Pak. Masya Allah ya. Teguran kepada Nabi.
Kira-kira begini kalau diartikan. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia bisa melumpuhkan musuhnya di bumi ini. Mereka menghendaki dunia. Maksudnya adalah tebusan tadi. Sementara Allah menghendaki akhirat. Sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksaan yang besar karena tebusan tadi yang kalian ambil. Kira-kira begitu. Masya Allah. Begitu ayat ini turun, kira-kira siapa yang pertama kali dikasih tahu Nabi, Pak? Siapa kira-kira? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dikasih tahu Nabi, kemudian dua orang ini menangis sejadi-jadinya sampai meraung-raung. Begitu Umar datang, kaget. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian menangis? Ceritakan kepada saya. Kalau sesuatu itu berkenaan dengan saya, maka saya akan ikut menangis. Tetapi jika sesuatu itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya pun akan tetap menangis, kata Sayyidina Umar. Sebab kalian menangis. Masya Allah. Inilah sahabat, Bang. Inilah sahabat. Kalau sahabatnya menangis, dia pasti ikut menangis. Sayyidina Abu Bakar itu, Pak, ketika menemani Nabi hijrah itu, posisi kelelahan, kelaparan, kemudian Nabi memerah susu punyanya Ummu Ma'bad itu yang dulu pernah saya sampaikan. Itu yang pertama kali dipersilakan adalah, asalnya Nabi menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Rasulullah, engkau duluan. Begitu melihat Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar ini lupa bahwa dia itu sedang kehausan juga, kelaparan juga. Yang kedua ditawarkan lagi. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, begitu saya melihat engkau minum, saya sudah merasa kenyang. Masya Allah, itu sahabat, orang yang dikasih. Kira-kira begitu. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau itu berkenaan dengan saya, maka saya akan ikut menangis. Tetapi kalau itu tidak berkenaan dengan saya pun akan ikut menangis karena tangisan kalian. Masya Allah, ini sahabat. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, andaikan saat ini Allah menurunkan siksaannya, maka engkaulah satu-satunya orang yang selamat dari siksa itu. Masya Allah. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar pun ikut menangis. Luar biasa para jemaah sekalian. Lalu apalagi keistimewaan daripada Sayyidina Umar ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetapi untuk pekan depan kita akan nobar bersama melihat film masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.